Shalom, apa kabar saudaraku di hari ini? Semoga damai sejahtera Kristus masih menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudaraku, ketika di beberapa waktu yang lalu atau di beberapa hari yang lalu saya mengangkat tema-tema khotbah untuk disampaikan kepada kita, ternyata ada hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan, di mana begitu banyaknya anak-anak Tuhan yang haus akan kebenaran firman Allah. Dan secara pribadi mereka menghubungi saya dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa untuk menjadi bahan-bahan pemberitaan. Nah, salah satu di hari ini ketika saya mengangkatnya, pertanyaannya sangat sederhana. Pertanyaannya begini: mengapa Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa umat manusia? Dan benarkah itu? Nah saudaraku, ini sangat-sangat luar biasa untuk menjadi perhatian kita bersama. Sebagai orang-orang yang mengimani Yesus Kristus, yang percaya terhadap pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya. Nah saudaraku, pertanyaan ini saya meminta kita untuk menggarisbawahi satu kata, yaitu dosa. Nah, sebelum saudara-saudaraku kita membahas tuntas tentang mengapa Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia, kita mengenal dulu asal-usul dosa itu, sehingga Yesus harus datang menebus kita. Begini saudaraku, ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Eden, di sana Allah memberikan hukum kekudusan pertama untuk mereka melakukannya. Saya ulangi. Ketika Allah menciptakan manusia pertama dan menempatkannya di Taman Eden, di sana Allah menetapkan salah satu hukum kekudusan yang pertama, hukum pertama yang dibuat oleh Allah untuk dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Hukum itu sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Yang berbunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, kita menggarisbawahi, pada hari di mana engkau memakannya, engkau akan mati. Nah saudaraku, hukum kekudusan yang pertama ini diberikan mandat oleh Allah untuk dilakukan oleh Adam dan Hawa selaku manusia pertama di Taman Eden. Tetapi saudaraku yang dikasihi, ternyata Adam dan Hawa tidak sanggup untuk mempertahankan kepercayaan Allah itu kepada mereka. Dan mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, dalam rayuan iblis. Dan kemudian memakan buah yang di tengah, atau buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah pada waktu ketika mereka memakannya, maka Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu berarti konsekuensinya seperti ini saudaraku. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka seluruh keturunan dan anak cucu Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Saya ulangi lagi. Ketika Adam dan Hawa tidak sanggup mempertahankan hukum kekudusan pertama yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka melakukannya di Taman Eden, dan ketika mereka melanggarnya atau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh keturunan Adam dan Hawa, seluruh anak cucu Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Kita harus mengetahui itu. Nah saudaraku, tadi saya katakan bahwa kita harus menggarisbawahi kalimat ini. Pada waktu kamu memakannya, pasti kamu mati. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hukuman dosa adalah kematian, sesuai dengan yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Nah untuk itu, benarkah itu terjadi? Terjadi saudara-saudaraku. Kita memperhatikan masa perjalanan kehidupan dari Adam dan Hawa ketika diusir dari Taman Eden dan seluruh anak cucunya sampai kepada masa Nuh. Kita melihat apa yang terjadi.
dosa semakin bertambah. Manusia hidup dengan kebebasan dosa penuh, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan Allah dan hukuman yang diturunkan oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Allah menurunkan hukuman yang sangat besar dengan mendatangkan air bah ke dalam dunia dan menghabiskan seluruh penduduk isi dunia. Satu saja yang dihormati imannya oleh Allah, yaitu keluarga Nuh, sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kita melihat lagi bukti yang lain. Dari masa Nuh sampai kepada Sodom dan Gomora. Di sana manusia pun hidup sesuai dengan keinginannya, melakukan dosa dan pelanggaran dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga kemudian Allah pun menghukum manusia dengan api belerang dari langit dan menghabiskan, mentunggang balikan kota Sodom dan Gomora dan hancur. Di sana kita belajar bahwa satu juga keluarga yang diselamatkan, yaitu keluarga Lot. Kita juga melihat fenomena yang lain atau hukuman yang lain ditimpakan kepada seluruh bangsa Israel. Mereka harus menjalani hukuman dosa itu, pembuangan sampai ke Babel, kemudian di Mesir. Ketika bangsa Israel sudah diselamatkan oleh Allah keluar dari tanah Mesir, dosa itu masih melekat dalam diri mereka. Hal pengkhianatan besar dilakukan oleh bangsa Israel adalah ketika mereka melakukan penyembahan kepada patung lembu emas. Dan hukuman itu turun kepada bangsa Israel. Dan kita perhatikan dalam sejarah Alkitab bahwa ternyata seluruh orang tua atau generasi tua yang ada dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan hanya tinggal 3 orang. Kaleb, Yosua, dan Harun yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kita pun belajar dari hukuman yang akan diturunkan oleh Allah kepada Niniwe. Tetapi kemudian Allah menarik kembali hukuman itu dan kemudian dia menyelamatkan karena mereka mengaku dosa. Nah, saudaraku, ketika kita melihat beberapa contoh ini, kita menarik kesimpulan bahwa dosa itu mendatangkan kematian karena hukum kekudusan yang ditetapkan oleh Allah di Taman Eden itu kepada Adam dan keturunannya tidak dilakukan. Nah, itulah saudara-saudaraku upah dosa yang diterima oleh umat Tuhan dalam masa perjanjian lama. Beberapa contoh yang saya angkat tadi menjadi perhatian bagi kita bahwa setelah manusia pertama melanggar perintah Allah atau hukum kekudusan itu, hukumannya adalah mati. Nah, bagaimana dengan kita di masa perjanjian baru atau di masa Yesus? Apakah kita juga lepas atau bebas begitu saja? Tidak, saudaraku. Kita melihat bersama dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan Roma pasal 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Berarti bahwa saudara-saudaraku, dalam masa perjanjian baru di masa Yesus pun hukumannya mati. Ketika kita melakukan dosa, maka sesungguhnya yang menjadi bagian hidup kita adalah maut atau kematian. Untuk itu saudara-saudaraku, di masa Yesus Allah melihat bahwa nanti manusia akan binasa lagi karena dosanya. Allah melihat bahwa ketika manusia terus hidup dalam hutang dosa, manusia akan binasa lagi seperti manusia dalam masa-masa leluhurnya di masa perjanjian lama. Nah, untuk itu secara langsung dengan otoritas Allah, dengan kekuasaan Allah itu sendiri, dengan cinta kasih Allah itu sendiri, dia tidak mau melihat manusia terus binasa oleh karena dosa dan kesalahannya. Maka ia langsung bertindak sendiri. Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan pelanggarannya, sehingga tidak lagi dibinasakan karena hutang dosa yang besar. Maka sebagaimana yang kita baca bersama dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu pertanda bahwa Allah tidak mau kita binasa. Mengapa, saudaraku? Dosa identik dengan hutang. Dan hutang itu harus dilunasi, saudaraku.
Kita berhutang kepada Allah. Hutang dalam bentuk dosa dan pelanggaran. Setiap hidup kita dipenuhi dengan dosa. Maka itu adalah sebuah utang yang harus dilunasi. Dan jika kita tidak mampu untuk melunasinya, maka suka dan tidak suka, terima dan tidak terima, hukumannya adalah maut. Sebagaimana yang diberitakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dan juga ayat 21. Kita tetap menjadi hamba dosa seumur hidup. Nah, untuk itu Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Nah, tadi pertanyaannya adalah bahwa mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia? Ya, karena dosa. Yesus datang ke dalam dunia karena dosa. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya karena dosa. Jadi tadi saya katakan bahwa kita menggarisbawahi dosa. Yesus datang ke dalam dunia karena dosa manusia semakin menumpuk. Dan ketika kalau diperhitungkan, maka semuanya akan dibinasakan lagi. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dosa itu harus ditebus. Nah, siapakah yang sanggup menebus dosa umat manusia? Yang sanggup menebus dosa manusia adalah orang yang tidak berdosa. Siapakah yang tidak berdosa itu, saudaraku? Hanya Allah. Maka Allah lah sendiri hadir dalam diri Yesus Kristus untuk datang menebus dosa umat manusia. Karena dia tidak pernah mengenal dosa. Hal yang kedua, sesuatu yang tidak kita sanggup melakukannya, maka ada yang sanggup melakukannya untuk menggantikan kita. Siapakah itu? Yesus. Saudaraku, mengapa Yesus datang? Saudara, kita membaca sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18 begini, saudaraku. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, untuk itu Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kita keluar dari hamba dosa menjadi hamba yang bebas atau hamba yang merdeka dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Dia menggantikan dirinya sebagai korban persembahan untuk menebus dosa saudara dan saya. Bisa kita buktikan, saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Roma pasal 6 ayat 6. Dia katakan begini, saudaraku. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudaraku, lewat salib itulah, saudaraku, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib itulah hukuman kita ditanggung kembali oleh Yesus di tiang kayu salib, supaya kita disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagaimana firman ini, dan kita bisa bebas. Nah, inilah karya terbesar yang Tuhan anugerahkan untuk saudara dan saya. Selain itu, saudaraku yang dikasihi, kita bisa dapat belajar dari bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana kasih karunia Allah itu menyelamatkan saudara dan saya. Kita bisa melihat bersama dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan begini, saudaraku. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudaraku, berarti dari firman ini saja memberikan penjelasan bagi kita bahwa sesungguhnya keselamatan yang saat ini kita terima dari Allah lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Mengapa, saudaraku? Ketika kita memperhatikan bagian firman ini dengan baik, ternyata manusia tidak sanggup melakukan itu. Hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia untuk menebus dosanya diambil alih oleh Allah. Dengan demikian, bukan hasil kerja kita untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi pemberian Allah sebagaimana firman Tuhan di saat ini. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, kita belajar sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yehezkel supaya kita bisa selamat. Nabi Yehezkel berkata begini dalam Yehezkel pasal 33 ayat 11. Dia berkata begini, saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, aku tidak senang kalau orang jahat mati. Sebaliknya, aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya supaya
ia tetap hidup. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jadi Allah sesungguhnya tidak mau untuk saudara dan saya binasa. Maka ia datang dalam rupa Yesus Kristus, mati, disalib, untuk menebus saudara dan saya. Sebab Anda dan saya tidak sanggup untuk menebus dosa kita. Saya tidak bisa menebus dosa saudara, saudara tidak bisa menebus dosa saya. Yang sanggup melakukan itu adalah Allah sendiri. Dan ini adalah pemberian yang terbesar yang dianugerahkan untuk saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi, alangkah baiknya kita melakukannya. Lalu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang anak-anak Tuhan di zaman ini mengklaim diri telah selamat dan tidak berbuat apa-apa. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Asal percaya saja cukup. Padahal tidak, saudara-saudaraku. Upah dosa tetaplah maut. Silakan saudaraku dapat melihatnya dalam Roma pasal 6 ayat 21, dikatakan di bagian akhir ayat ini, dikatakan begini. Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Berarti tidak ada yang kompromi di sana tentang dosa. Dosa tetaplah dosa. Dan hukumannya adalah kebinasaan atau maut. Nah, kita telah belajar dari firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 8 ayat 11 dikatakan di sana bagaimana saudaraku? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah saudaraku, kita menggarisbawahi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah berarti saudaraku, jangan berpikir bahwa dia datang dan menyelamatkan kita, dan kemudian setelah itu dia disalibkan, dosa kita telah terhapus semuanya, dan seenaknya kita melakukan dosa. Tidak saudaraku, yang kita tahu adalah bahwa upah dosa tetaplah maut, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Tuhan. Tetapi ada jaminannya adalah bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita mendapatkan pengampunan. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus telah berkorban. Tetapi dia juga pesan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti juga yang disampaikan dalam Roma pasal 5 ayat 21, dikatakan di sana begini saudaraku, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah untuk itu saudaraku, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka sesungguhnya dosa tidak berkuasa atas diri kita. Kita melakukan penyerahan total hidup kita untuk mendengarkan firman Allah dan mau melakukan firman Allah dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan terbebas dari dosa. Memang benar, dia menyertai kita sampai akhir zaman, sebagaimana yang disampaikan dalam Matius 28. Tetapi dia juga berkata, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuajarkan, telah kuperintahkan kepadamu, supaya manusia bisa melakukannya. Itu berarti bahwa murid Yesus pun diajarkan untuk, diperintahkan untuk mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada umat dan pengikutnya. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus melaksanakan firman Tuhan. Nah ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya ketika kita tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tentu bisa saja kita terus melakukan dosa dan kemudian hukumannya adalah maut. Nah apakah kita tidak mau untuk melakukan itu? Apakah kita masih berbangga bahwa Yesus telah mati, bangkit dari antara orang mati, menebus dosa saya, dan saya seenaknya berbuat dosa? Tidak saudaraku. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi dia berpesan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku, kita tidak sanggup untuk menebus dosa kita. Kita harus menghargai dan menghormati dan bersyukur bahwa Allah sendiri berkarya dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Maukah saudara dan saya masih tinggal di dalam dosa? Anda tahu, kita telah belajar dari firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Mari kita tinggalkan dosa, kita hidup dengan kebenaran firman Allah, agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.